Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat harga komoditas cabai rawit menembus angka Rp200.000 per kilogram. Ya, bahkan tekanan harga cabai rawit tercatat kian meluas dan wilayah Indonesia Timur menjadi titik ekstrim lonjakan harga cabai. Badan Pusat Statistik mencatat lonjakan harga pangan kian terasa memasuki pertengahan Ramadan. Tekanan paling kuat terlihat pada komoditas cabai rawit yang kini rata-rata nasionalnya sudah menembus Rp2.000 per kilogram. Fenomena ini menggambarkan pola musiman yang berulang setiap tahun ketika kebutuhan bahan pokok meningkat signifikan. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, tekanan harga cabai rawit kini meluas. Ratusan kabupaten kota tercatat mengalami kenaikan indeks perubahan harga yang menandakan gejolak tak lagi sporadis, melainkan merata di banyak wilayah. Wilayah Indonesia Timur menjadi titik ekstrim lonjakan harga cabai. Harga tertinggi dilaporkan terjadi di sejumlah daerah Papua yang mencerminkan persoalan distribusi dan akses yang belum sepenuhnya teratasi. Cabai rawit Bapak dan Ibu harganya sudah di atas batas atas HAP dan saat ini secara nasional rata-rata mencapai Rp70.000 per kilo dan jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH cabai rawit ada 221 di mana harga tertinggi Rp200.000 dan harga terendah Rp26.111. Pastinya tertinggi ada di daerah di Papua Nduga, Mapi dan Intan Jaya. Kepala BPS menilai peningkatan permintaan jelang Ramadan hampir pasti akan kembali mendorong harga naik, sehingga pengendalian suplai menjadi kunci utama stabilisasi. Pemirsa, Indonesia baru saja mengumumkan swasembada telur, bahkan bisa ekspor puluhan ton telur senilai Rp3,3 miliar. Tapi nyatanya harga telur di dalam negeri tetap mahal, terutama saat Ramadan. Berikut laporan Camar Haenda dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pemirsa, di pekan ketiga bulan Ramadan sejumlah kebutuhan pokok ini terus merangkak naik dan salah satunya adalah komoditas telur. Nah, saat ini saya sudah berada di Pasar Senen yang ada di Jakarta Pusat dan saya akan tanya harga telur sekarang berapa. Kita akan langsung berbincang bersama dengan Mas Soleh di sini. Halo Mas Soleh, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke. Mas Soleh, ini saya punya uang Rp50.000 ya. Ini harga telur per kilo ini ayam negeri, betul ya? Ya. Berapa harganya? Rp30.000. Rp30.000. Sebelumnya berapa? Sebelumnya ya bisa 26 sih tahun bulan lalu. Pada protes nggak? Karena naiknya lumayan Rp4.000. Ya biasalah ya, protes ada pastinya. Saya boleh beli 1 kilo ya? Dan kalau kita lihat tadi 1 kilo saya dapat 16 butir. Memang informasi yang didapat dari pedagang bahwasanya dari distributor ini harganya juga naik dikarenakan adanya permintaan yang cukup tinggi namun pasokan yang tidak mencukupi. Terima kasih ya Mas ya. Oke. Dan informasi yang kami dapat juga bahwa pemerintah bisa menstabilkan harga terutama dengan membuat pasar operasi murah ataupun juga menjaga kestabilan distributor. Dari Jakarta, Camar Haenda Horyudin, iNews melaporkan. Mas, makasih ya. Ya, Priska, kalau misalnya kita melihat berita sebelumnya, harga-harga kebutuhan pokok sekarang ini dipikir-pikir semakin menggila ya. Iya, cabai sampai Rp200.000. Bahkan menurut BPS sendiri harga cabai Rp200.000 bahkan ini lonjakannya benar-benar di luar nalar. Lebih mahal daripada harga daging sapi sekarang. Harga daging kemarin Rp140.000. Ini cabai Rp200.000, berarti harganya beda Rp60.000. Luar biasa. Dan nah sekarang kalau untuk kita membahas soal kenaikan harga bahan pangan yang benar-benar lagi naik banget, kita akan mantau secara langsung karena sudah ada rekan kita Hadisti Arifah dan juga juru kamera Iriansyah di lokasi di pasar. Dan silakan Hadisti dengan laporan Anda. Iya, Nata, Priska dan juga pemirsa di pasar tradisional Ciputat Tangerang Selatan, sejumlah bahan pokok ini juga mengalami kenaikan menjelang Idul Fitri. Dan tadi baru saja Wakil Menteri Perdagangan melakukan peninjauan secara langsung ke pasar ini untuk memastikan pergerakan harga dan juga stok bahan pokok ini menjelang Idul Fitri nanti. Nah, kalau dari hasil pantauan, tadi Wakil Menteri Perdagangan juga melakukan dialog bersama para pedagang
pedagang dan juga berdiskusi terkait pergerakan harga dan juga respon masyarakat nih terkait fluktuasi harga di pekan ketiga Ramadan ini. Nah, kalau dari pantauan saya juga terkait beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, diantaranya adalah cabai rawit hijau yang hari ini di Pasar Ciputat Tangerang Selatan masih berada di kisaran Rp100.000 per kilogramnya. Kemudian kalau untuk cabai merah keriting ini cukup menurun sedikit di harga Rp40.000 per kilogramnya. Kemudian juga selain cabai yang mengalami kenaikan tinggi diantaranya juga adalah telur ayam dan telur puyuh. Kalau untuk telur ayam hari ini di Pasar Ciputat Tangerang Selatan ini dibanderol seharga Rp31.000 dari sebelumnya berada di Rp29.000 per kilogramnya. Sementara kalau untuk telur puyuh ini naik drastis menjadi Rp47.000 per kilogramnya dari sebelumnya di Rp35.000 per kilogramnya. Selain itu harga ayam juga salah satu yang mengalami kenaikan cukup tinggi di Pasar Ciputat Tangerang Selatan ini, yakni mencapai Rp45.000 per kilogramnya. Nah, kalau sejumlah komoditas lainnya ini juga masih terpantau stabil menjelang Idul Fitri. Yang terpantau stabil diantaranya adalah beras dengan kualitas medium yang dibanderol seharga Rp11 hingga Rp12.000 per liter. Kemudian kalau untuk beras premium ini dibanderol seharga Rp14.000 per liternya. Dan yang mengalami kenaikan justru berada pada ketan putih dari harga Rp13.000 sebelumnya, hari ini naik menjadi Rp18.000 per liternya. Nah, sementara itu kalau untuk bahan pokok lainnya seperti minyak kita dan juga gula ini masih berada di harga yang stabil atau sudah sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditentukan. Nah, Nata, Priska. Ya, terima kasih rekan Hadisti Arifa dari Pasar Ciputat Tangerang Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Informasi lainnya pemirsa, kabar baik bagi pengemudi ojek online karena pada tahun ini perusahaan aplikasi akan membagikan bonus hari raya sebesar Rp110 miliar. Namun tidak semua pengemudi berhak menerima BHR, hanya mitra yang memenuhi syarat tertentu. Kabar baik bagi para pengemudi ojek online karena lebaran tahun ini perusahaan aplikasi menyalurkan bonus hari raya atau BHR. BHR adalah tunjangan hari raya yang diberikan kepada pengemudi ojek online yang memenuhi persyaratan. Kalau untuk tahun sekarang ini ya mungkin belum ada kepastian kan gitu. Dari pihak pemerintah mungkin udah diumumin, tapi dari pihak aplikator itu belum ada pemberitahuan gitu. Mengharapkan sekali gitu loh, apalagi sebagai ojol gini kan, yang tiap harinya pendapatannya di bawah rata-rata gitu lah. Total anggaran bonus hari raya yang disiapkan perusahaan pada tahun ini mencapai sekitar 100 hingga Rp110 miliar. Sekitar 400.000 mitra pengemudi ojek online akan menerima bonus. Untuk pengemudi roda 2, besaran bonus hari raya berkisar antara Rp150.000 hingga Rp900.000. Sementara bagi pengemudi roda 4 atau taksi online, bonus yang diterima berkisar Rp200.000 hingga Rp1.600.000. Besaran bonus yang diterima setiap pengemudi tidak sama karena ditentukan berdasarkan keaktifan, produktivitas, serta kualitas layanan selama menjalankan pekerjaan. Bonus hari raya pengemudi ojol dijadwalkan cair pada awal Maret hingga paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dengan adanya bonus hari raya ini diharapkan dapat menjadi tambahan penghasilan bagi para mitra pengemudi. Besaran bonus yang diterima setiap pengemudi tidak sama karena ditentukan berdasarkan keaktifan, produktivitas, serta kualitas layanan selama menjalankan pekerjaan. BHR keagamaan diberikan dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir. Bonus hari raya pengemudi ojol dijadwalkan cair pada awal Maret hingga paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dengan adanya bonus hari raya ini diharapkan dapat menjadi tambahan penghasilan bagi para mitra pengemudi, sekaligus membantu mereka menyambut Hari Raya bersama keluarga dengan lebih tenang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, jelang masa angkutan Lebaran 2026, stasiun Pasar Senen masih terpantau normal. Meski demikian, terdapat sejumlah penumpang yang memilih perjalanan mudik lebih awal. Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat mulai didatangi penumpang yang memilih mudik lebih awal. Hal ini mereka lakukan untuk menghindari kepadatan pemudik seiring makin dekatnya Lebaran. Pihak KAI mencatat selama momen angkutan Lebaran 2026 pihaknya menyiapkan sebanyak 1.043.573 tiket perjalanan. Hingga saat ini ada sebanyak 600.000 tiket telah terjual atau sekitar 58% dari total kapasitas yang disediakan. Artinya masih terdapat sekitar 42% tiket yang tersedia bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik menggunakan kereta api. Ya pemirsa, jelang arus mudik Hari Raya Idul Fitri, ruas Jalan Arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami kerusakan yang cukup parah. Sejumlah pengendara sepeda motor harus ekstra hati-hati akibat kondisi jalan yang berlubang dan bergelombang. Jalan Kiai Haji Nur Ali atau Jalan Arteri Kalimalang, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat rusak parah dan berlubang dengan kedalaman lubang mencapai 15 cm. Kondisi ini sangat berbahaya bagi pemudik yang nantinya akan melintas. Kerusakan jalan sudah terjadi selama 3 bulan, namun hingga kini tak kunjung diperbaiki. Ruas Jalan Arteri Kalimalang merupakan salah satu jalur pemudik bagi pengendara roda 2 dari wilayah Jabodetabek menuju Pantura dan kota-kota di Pulau Jawa. Para pengendara berharap agar pihak pemerintah Kota Bekasi segera memperbaiki jalan yang rusak mengingat arus mudik Lebaran sudah dekat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.